Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gua Rizal Saputra. Apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, ya semoga reaksi di channel The Wanderer ya. Kita langsung aja cekidot. Jasa mereka melindungi Malaysia. Memang Aceh ni pelindung kepada Malaysia dan sebab itulah wajib Orang Malaysia begitu respect dan empati terhadap mangsa. Penguatkuasa Indonesia datang untuk menyita emas dekat Aceh. Ambil kau punya lalu. Obat anjing yang di Jakarta. Jangan kau pikir apa yang di Sejarah panjang dan luka lama Aceh kini kembali terganggu oleh isu sensitif yang menyeret negara tetangga. Dugaan upaya memancing di air keruh mulai meledak di ruang digital, memicu tanda tanya besar, sejauh mana kedaulatan kita akan diuji. Kabar mengenai sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto serta kesiapsiagaan penuh pasukan militer Indonesia menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam. Ini bukan sekadar rumor digital, melainkan ancaman nyata bagi marwah NKRI. Apakah agenda tersembunyi di balik semua ini benar-benar ada? Dan mulai terlihat bendera Aceh berkibar di penjuru kota. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menggesa kerajaan agar mempergiat serta memperluas bantuan kepada mangsa banjir di Sumatera Utara, khususnya di Aceh. Dr. Mahathir berpendapat kedudukan geografi Aceh yang terletak di barat semenanjung Malaysia berperanan sebagai benteng semula jadi sekaligus mengurangkan kesan bencana alam tertentu terhadap Malaysia. Segala ribu taufan daripada lautan Hindi dan apabila sampai ke Malaysia sudah tidak jadi ribut yang teruk lagi. Aceh adalah pelindung benteng untuk selamatkan Malaysia. Sekarang mereka menghadapi malapetaka. Sepatutnya kita beri bantuan kepada mereka sebagai tanda kesyukuran kita, tanda budi kita terhadap jasa mereka melindungi Malaysia. bayangkan kalau tak ada Aceh, Malaysia pasti akan hancur berkecai kerana bencana alam yang sangat dahsyat. Ya, saya akui memang Aceh ni pelindung kepada Malaysia dan sebab itulah wajib kita memastikan Aceh ni sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Kerana menjaga Aceh samalah seperti menjaga Malaysia. Ini bukan soal politik lagi, tetapi ini soal keselamatan. Bayangkan kalau Aceh ni tak wujud waktu tsunami 2004 dulu. Saya fikir puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang mati tu bukan rakyat Indonesia pun, mungkin orang Malaysia kita. Maka disebabkan itulah saya ni dalam bab bantuan kepada Aceh ni saya sangat sokong, sebab ini antara cara kita menunjukkan solidariti dan berterima kasih kepada mereka. Semoga Allah merahmati penduduk Aceh. Kenapa orang-orang Malaysia begitu respect dan empati terhadap mangsa banjir dan tanah runtuh di Aceh? Kerana antara Aceh dan Malaysia telah terbina hubungan yang baik sejak lama, sejak Hamzah Pansuri dan Abdul Rauf As-Singkili. Abdul Rauf As-Singkili orang pertama yang menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Namun hari ini saya nak jelaskan kedekatan dari segi bahasa saja. Karena banyak kosakata bahasa Aceh dan bahasa Melayu itu sama, seperti pinggan, orang Melayu tidak cakap piring. Terus ada lagi pohon mampla, mereka tidak cakap mangga. Begitupun dengan tingkap, mereka tidak cakap jendela. Sementara atap itu mereka juga cakap bubung. Nah, itu Gubernur Aceh Mualim waktu wawancara dengan salah satu televisi, dia cakap air ini setinggi bubung, maknanya air setinggi atap rumah. Beliau Mualim itu sudah terbiasa dengan bahasa Melayu karena beliau lama berada di Malaysia. Satu hal lagi, kan ada orang-orang Aceh yang merantau ke Malaysia. Apabila di kampung dia belum pernah terbiasa cakap bahasa Indonesia, begitu sampai di Malaysia 3 bulan dia sudah fasih bahasa Melayu. Slang dan logat sama seperti orang Malaysia. Itulah bedanya dengan orang Aceh pergi ke Jakarta.
mau sudah 25 tahun di Jakarta, dia tetap nampak logat Aceh ketika dia berbicara bahasa Indonesia. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan puan yang telah membantu mangsa banjir di Aceh. Ya, kepada orang-orang Aceh sedang dilanda musibah, semoga diberikan kesabaran menghadapi ujian ini. Okay, geng, berita hari ini still juga pasal Aceh, tapi berita dia lain macam sikit. So cerita dia macam ni. Korang ingat kan, Aceh dilanda banjir yang besar akibat deforestation ataupun pengundulan hutan oleh pemerintah dekat Indonesia, dekat bahagian kawasan Sumatera. So selepas kejadian itu, pemerintah Indonesia seperti tak ambil tahu apa yang terjadi dekat Aceh, Tamiang semua tu lah. Dengan gelondongan kayu yang banyak, dengan mayat yang dah reput. Dan yang paling bansat sekali tak apa dia, diorang ataupun pemerintah Indonesia ni, diorang pergi ambil kayu-kayu yang dah dinomborkan saja. Dah lah diorang okey, dekat court diorang tak nak tanggungjawab tau. Sebab ada satu company tu dah memang sah-sah terlibat tau. Dah memang disuspek, bukan suspek, dah memang tahu dia terlibat. Nama company tu PT something lah. And then itu tak cukup bansat lagi. Kau tahu apa yang paling bansat? Okey, lepas kejadian banjir lumpur dekat Aceh, semasa tengah membersihkan lumpur di kediaman rumah mereka kan, warga Aceh menemukan emas cuy. Diorang jumpa emas kan. Lepas tu benda ni viral. Kau tahu tak apa jadi? Pemerintah Aceh yang tak nak datang ke Aceh sebelum ni, ataupun yang sekadar berlakon je datang kan, sekarang ni berpusu-pusu penguatkuasa Indonesia datang untuk menyita emas dekat Aceh. Kau tahu perangai ni sebiji macam siapa? Pejabat anjing yang di Jakarta. Jangan kau fikir apa yang dimakan sama fungsi sekarang itu bantuan dari kamu itu tak ada seberapa. Coba kamu pikirkan, wahai pejabat-pejabat Prabowo. Walaupun anak aku itu kan dari Partai Gerindra, aku tak menyalahkan Prabowo, tapi penjilat anjing ini. Coba kalian hitung, kau kirim beras 1 minggu 50 ton. Kau bagi aja Aceh Utara 860 desa. Berapa kilo satu desa dapat? Halo Sumatera, saya dari Aceh Pirit Indonesia. Marilah bersatu, jangan terlalu percaya sosial media, karena ini fitnah. Persatuan antara Aceh, Minang, Jawa, Batak, Melayu, kita saudara. Ingat, di saat kamu jadi orang nomor 1, angkat derajat sukumu, biar anak cucu kita tak salah sangka. Karena sejarah mengatakan kita saudara. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke rakan-rakan memenuh yang na di Nanggerawan lo kena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku. So yang perintahkan, so yang bi ultimatum baro nian. Masalah juk bantuan ya juk bantuan. Jadi uroyo masyarakat Aceh uroyo hayat ngepikir masalah bencana yang tertimpa kepada rakyat Aceh. Jadi be ne cok manfaat, be ne provokasi masyarakat Aceh. Uroyo masyarakat Aceh kakeneng uram bude, kakeneng boso, kajipo. So yang bertanggung jawab uroyo. So yang bertanggung jawab uroyo. Ida ne uroyo ne ide luar Nanggro. Yang kena uroyo masyarakat di Aceh. Memang ne uroyo berarti kalau diperintahkan berarti kena Aceh bertanggung jawab di atas kejadian uroyo terhadap rakyat Aceh yang kajipoh pada uroyo tanggal 25 di Aceh kajipoh di tentera uroyo. Jadi luar negara no perintahkan yang kongkong kepada rakyat Aceh. Rakyat Aceh uroyo kadame. Jadi ketika ada perintah ben tanggung jawab. Di luar negara kan kena Aceh. Ketika ada perintah drone menendang ke. Mualim mentang gubernur Igayan yang paling magam yang asli urangnya ada keperintahkan kepada rakyat urangnya. Igayan dia hadapi musibah bencana urangnya di Aceh. Jadi ben tambah le masalah. Ya pegawai di luar negara ni mende niu masyarakat
masyarakat kat Hitler. Di lapangan. Saya yang tengok jauh Royong atas kejadian Royong yang kacipah oleh tentera Royong. Wah kena, drone dari ku, drone komando. Ini luar negara. Baik, bajingan. Seharusnya kita itu sama-sama turun ke lapangan membantu warga yang musibah. Bersihkan ini, bersihkan itu. Bagaimana cara kita harus memikirkan untuk memulihkan kondisi-kondisi Aceh secepatnya. Bukan malah kalian tambah permasalahan. Bukan kalian tambah susah masyarakat lagi. Jangan sok jago dengan membawa bantuan, mengibarkan bendera, berteriak merdeka, merdeka, merdeka. Membawa bendera bulan bintang, produk-produk Indonesia kalian bawa. Tapi Indonesia kalian hina. Jawa kalian hina, kalian caci maki. Di saat orang Jawa membalas hinaan terhadap kalian, malah kalian menggonggong lebih parah seperti anjing kelaparan. Wajar mereka membalas sekali-kali karena hinaan kalian itu sudah melampaui batas. Kah melewat awak kah? Kah sok jago betul awak kah? Gue tanya utama doa ki bancara Aceh bek nali musibah. Kentai tamah masalah hai mangai paling. Tindakan TNI yang kah betul. Negara tu yang kah diakui Aceh nyuka merdeka. Negara tu jika pegah kat lewat kah. 4 bukti-bukti, tunjukkan bukti-bukti. Kapugah lewat kah PBB diakui Aceh merdeka? Mana? Keterlibatan tetangga atau pihak asing hingga kini belum terbukti secara sah, tapi sebagian dari mereka lebih pro Aceh ketimbang Indonesia. Kita sedang berada dalam konfrontasi narasi di mana emosi jutaan orang bisa disulut hanya lewat satu kalimat. Namun satu hal yang pasti, martabat Aceh dan marwah Indonesia tidak bisa dibeli atau ditekan oleh opini liar. Sejarah adalah saksi bisu, siapapun yang mencoba mengusik ketenangan bangsa ini dengan api, mereka sendirilah yang akan pertama kali terbakar. Oke teman-teman, gimana menurut kalian tentang video? Sudah kita saksikan tadi ya. Teman-teman, gimana menurut kalian? Ya, silakan kalian tinggalkan kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.